Yang sama dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Masih kurang semangat. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Salam PPGT. Kader siap utuh. Salam PPGT. Kader siap utuh. Sekali lagi salam PPGT. Kader siap utuh. Luar biasa. Bersyukur kita dapat kembali berjumpa dalam pertemuan bulanan PPGT Klasis Rantepao dengan tema Pemuda yang Merdeka. Dan kita juga bersyukur karena tepat 17 Agustus tahun 2022 kita mensyukuri 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, sebelum saya membaca susunan acara kita, saya ingin menyapa yang terhormat Ibu Pendeta Helma, yang terhormat pengurus PPGT Klasis Rantepao dan juga pengurus PPGT dari berbagai jemaat, serta yang saya kasihi semua anggota PPGT Klasis Rantepao. Nah, saya mau menyapa dari masing-masing jemaat. Kita mulai yang paling jauh dari jemaat Piniel. Oke, dari jalan on the way. Jemaat Malango. Oke, ada jemaat Malango. Jemaat Sangkombong. Oke, masih on the way. Jemaat Elim Rantepao. Oke, jemaat Buntu Pasele. Ya, sudah ada. Jemaat Rante Pasele. Jemaat Batu Leleng. Belum ada juga tetangga kita jemaat Karasik. Masih ada yang belum saya sebutkan? Tuan rumah jemaat Rantepao. Oke, harus memang tuan rumah yang pastinya lebih banyak. Nah, adapun susunan acara yang akan kita lalui pada pertemuan bulanan saat ini, yang pertama pembukaan, kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Helma Yances Pasul MSc bersama PPGT Klasis Rantepao. Lalu kita akan menyanyikan Mars PPGT dan juga akan ada sambutan-sambutan dan yang terakhir penutup. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kepada saudaraku yang melayani dengan kasih kami persilakan. Shalom dan selamat sore rekan pemuda yang terkasih. Ada sukacita hari ini? Bisa lambaikan tangannya teman-teman yang bersukacita? Ya, semuanya bersukacita ya yang ada di tempat ini. Adalah sebuah sukacita yang besar bisa berjumpa dengan rekan-rekan pemuda dalam pertemuan ibadah di rumah Tuhan saat ini. Jika keindahan orang tua terletak pada ubannya dan keindahan orang muda adalah pada kekuatannya seperti yang dikatakan pada Amsal pasal 20 ayat 29, maka pada saat ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh-penuhnya kekuatan kita. Ada amin? Saudara-saudaraku siap memuji Tuhan dengan kekuatannya? Ya, baik. Sebelum itu mari kita lihat daftar pujian. Pujian yang pertama adalah anugerah terbesar. Pujian yang kedua, datanglah ke baitnya. Pujian yang ketiga dari NKB 10. Pujian yang keempat, kau tetap Allah. Pujian yang kelima, Jesus it is you. Pujian yang keenam, masa muda. Pujian yang ketujuh, sukacita transformasi. Dan nyanyian penutup, ku kan bangkit.
Dari daftar pujian di atas, adakah lagu yang perlu kita latih bersama? Silakan angkat jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa? Ya, saya anggap bahwa lagunya semoga tidak asing bagi kita ya. Baik, mari kita sama-sama persiapkan hati kita masuk di dalam ibadah. Saudaraku yang kekasih, di dalam kasih setia Allah, bangsa Indonesia selama 77 tahun telah hidup dalam kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Dalam kuasa Allah, bangsa Indonesia dimampukan untuk melewati berbagai problematika di segala bidang dengan tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam kasih karunia Allah, kita anak-anak mudanya telah diizinkan untuk mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan di setiap jengkal perjuangan kita. Menyadari akan hal itu, adakah alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Dia telah mengasihi kita sebagaimana kita ada. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Namun Dia adalah Tuhan yang berkenan pada hati yang menyembah. Dia berkenan atas hati yang penuh rasa syukur kepadanya. Bahkan saat ketika kita menjauh pun, Dia datang mendekat dan berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita nyatakan cinta kasih terbesar dari Tuhan melalui pujian anugerah terbesar. Cinta kasih terbesar. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku bagaimana ku ada. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Katakan cinta kasih terbesar. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Katakan Engkau menerima. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Saudara, mari tundukkan kepala kita secara pribadi. Mari kita mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita mengucap syukur atas kesehatan, atas sukacita, atas berkat-berkat pribadi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengucap syukur secara pribadi atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kita Indonesia. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa kita. Mari bersyukur atasnya.
mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap pelayan yang memberi diri dalam ibadah bulanan PPGT Klasis Rantai Paus saat ini. Dan mari bersyukur untuk setiap kita yang boleh Tuhan tuntun hadir dengan penuh selamat di tempat ini. Dan mari kita berdoa agar Tuhan memimpin hati kita bisa menikmati persekutuan ini, menikmati hadirat Tuhan, menyembah dan memuji Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Amin. Masih ada sukacita? Lebih semangat lagi, masih ada sukacita? Amin. Dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, mari kita berdiri. Dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian Datanglah Kebaiknya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita ulangi pujian ini lebih semangat lagi. Biarlah mulut, kaki dan tangan kita memuji-muji Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau menyertai kami,
Engkau dalam Roh Kudus-Mu menuntun setiap kaki untuk melangkah ke rumah-Mu yang kudus. Dan kami anak-anak muda-Mu ya Bapa akan bersekutu bersama, memuji, menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kuasai kami Bapa, ambil alih tempat ini, waktu ini, dan setiap hati yang ada di tempat ini Bapa, agar kami dapat sungguh-sungguh menyembah Engkau di dalam roh dan dalam kebenaran. Biarkan di tempat ini Bapa Engkau lawat kami semua, dan dari ibadah ini Bapa kami pulang dengan pembaharuan, kami pulang dengan transformasi, kami pulang sebagai pemuda-pemuda yang merdeka. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tuntun mereka Bapa, dengan apapun yang mereka gunakan, boleh tiba dengan penuh selamat di tempat ini dan boleh bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Rekan pemudaku yang terkasih, kita berada di usia muda yang adalah usia yang penuh dengan energi, usia yang sangat sensitif, usia yang sangat memerlukan pengajaran, dan usia yang tentu adalah usia yang berbahaya. Menyadari akan hal itu, sejauh ini saudara, apakah kita telah hidup sebagai pemuda-pemuda yang merdeka? Atau seringkali kita hidup dalam kungkungan dosa dan berbagai kegelapan-kegelapan yang ada di dalamnya? Mari datang kepada Tuhan saat ini untuk merendahkan diri, membuka hati kita, mengakui kesalahan dan kelemahan yang membuat kita berdosa terhadap Tuhan yang kudus. Kita nyanyikan pujian nyanyian Kidung Baru nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah dari sengsara, sakit dan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raya. Yesus ku datanglah. Saudaraku, bila ada perilaku yang bercela yang masih sering kita lakukan, jika kita tidak menghormati orang tua kita, jika kita menyakiti hati saudara-saudara kita mengabaikan tanggung jawab pendidikan dan pekerjaan kita, atau jatuh dalam dosa pergaulan bebas, jika dosa masih mengombang-ambingkan kita, dan gelombang hawa nafsu dan kurangnya pengendalian diri mendesah kita, saudara datanglah kepada Yesus dan mengakuinya. Ayatnya yang kedua, dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah
dosa, kita hidup dalam kegelisahan, kita dilemahkan oleh kekecewaan. Kadang kita menjadi angkuh dan tidak mau mendengar nasihat orang lain, lalu kita pun tersesat. Kekuatan dan sukacita kita pun pudar karena dosa. Mari, dari hati yang sendu, kita masuk dalam terang kasih pengampunan Tuhan yang mampu memerdekakan kita dan memberi sukacita yang kekal. Ayatnya yang ketiga, dari gelisahku sisa. Dari gelisahku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam naungan berkat. Masuk ke dalam naungan berkat, Yesus ku datanglah. Dari kecewa hati sendu, Dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus ku datanglah. berita anugerah kepada kita yang telah tunduk dalam penyesalan akan dosa dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang selalu sama sejak dahulu, saat ini, dan sampai selamanya. Dia adalah Allah yang layak untuk menerima penyembahan kita. Mari kita mengaku bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Mari menyembah Dia melalui pujian Kau Tetap Allah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penyambahan. Kita nyanyikan dengan kerendahan hati, kita mengaku bahwa Dialah yang layak disembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu, tak terselami
membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 81 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur pasal 81 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara akan membaca ayat yang dicetak keluar dan saya akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 81 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Akulah Tuhan Allahmu. Menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kau tunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin. Siapakah yang membangunkan fajar dan mengganti malam menjadi siang? Dialah Tuhan Allah kita, Allah yang sama yang menuntun bangsa Israel. Siapakah yang menjaga kita sejak kita terbangun sampai kita terlelap? Siapakah yang menyediakan kepada kita makanan kita dan peduli untuk setiap apa yang kita butuhkan? Siapakah Dia yang terus berjalan bersama-sama dengan kita di setiap langkah yang kita ambil? Dialah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Kita nyanyikan pujian Jesus, It Is You. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beam? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you Who brings me food from my table. who brings me food for my table, Who cares for all of my need. who cares for all of my need, Who walks the road with me. who walks the road with me, is strong with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands. I lift my hand And I bring my soul. and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I over my life. Over my life, here and beyond, To do one thing true. to the one thing true. Jesus, it is you. Katakan sekali lagi, to do one thing true. To the one thing true, Jesus, it is you. Untuk pemberitaan firman Tuhan, disilakan kepada Ibu Pendeta Helma Yances Pasulu.
Selamat sore. Mari bersama sebelum kita baca renungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di sore hari ini, meskipun hujan deras datang di sore ini, tapi kasih setia Tuhan kami percaya juga yang menyertai kami, kaum muda, untuk boleh hadir bersekutu di tempat ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu kami Tuhan, dalam kemudaan kami banyak hal yang perlu kami pelajari. Banyak hal yang harus kami perbaiki dari kehidupan kami untuk hidup sebagai orang-orang merdeka di masa sekarang. Firman-Mu akan kami baca renungkan bersama, kami mohon Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk mengerti, berikan kami hati untuk mau memahami, berikan kami hidup untuk mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah hanya suara Tuhan yang boleh berbicara di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bersama kita buka Injil Lukas Lukas 14 ayat 7 sampai 14. Ini pembacaan hari Minggu kemarin. Injil Lukas 14, Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14. Saya akan baca untuk kita semua. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya rajin membaca, tapi juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya. Amin. Ini ibadah pemuda, tapi pemudanya dari tadi kok agak-agak loyo-loyo ya. Mungkin karena hujan jadi dingin ya. Ya, orang muda yang merdeka, pemuda yang merdeka. Beberapa minggu yang lalu di media sosial saya, di wall saya mau bilang viral juga, enggak viral juga, tapi beberapa orang membagikan seorang muda, seorang perempuan muda datang ke sebuah toko pakaian second, ya cakar lah ya. Jadi dia datang dengan rapi, dia pilih-pilih baju, ternyata dari tangkapan CCTV dia lihat bajunya masukin tasnya, ambil bajunya masukin tasnya. Jadi mungkin ada yang lihat itu, dan dia santai aja ya, penampilannya bagus ya, penampilannya bagus kayak anak sekarang. Jadi modis lah ya. Yang pasti dia masih sangat muda kalau saya lihat dari itunya. Sepertinya yang saya lihat bahwa dia sangat santai untuk melakukan itu, tidak ada beban. Sampai kemudian ketika dia mau keluar, pemilik toko lihat,
Yang punya toko dapat, untung dia tidak ditahan, cuma dibilang keluarkan baju ya, dia suruh keluarkan pakaiannya, disuruh puji Tuhan dia disuruh lepas ya. Dilepaskan. Tapi satu yang kemudian jadi perenungan saya adalah ya mungkin dia bebas ya, dia bebas kemudian pergi. Tapi yang kemudian jadi bahan perenungan saya adalah apakah ini salah satu gambaran anak muda sekarang yang diperbudak oleh keinginannya. Kita katakan kita orang muda yang merdeka, tapi ternyata banyak sisi di mana orang muda itu sebenarnya tidak sebenarnya merdeka betul. Begitu banyak anak muda yang diperbudak oleh keinginannya karena mau aktualisasi diri. Orang muda itu kan sukanya aktualisasi dirinya tinggi. Ya kan? Dengan saya berpenampilan bagus kemudian orang akan lihat bahwa saya bisa loh ya. Saya mampu. Sampai kadang-kadang anak muda itu berusaha seperti orang dewasa. Kadang-kadang apa sih yang kita cari dari aktualisasi diri kita? Mau dapat pujian. Melong du kata dak penampilan dah. Modis du kata dak ana. Kenapa sih anak-anak sekarang selalu puji? Karena dia butuh itu, butuh pujian. Kenapa? Ketika ada pujian maka dia dapat pengakuan. Ini yang orang bilang, harga dirinya naik dari pengakuan itu, harga dirinya naik. Citawa, HP-nya bagus. Ya. Mehongki, mereka tapi dikeke. Ya. Padahal cuma casingnya. Ya, dalamnya ya kita nggak tahu gitu ya. Yang penting dulu gayanya dulu. Ini anak muda kadang-kadang itu. Yang penting gayanya dulu, casingnya dulu. Tapi apakah betul kemudian ketika kita seperti itu dapat pujian, dapat pengakuan kita merdeka? Saya bisa katakan sebenarnya kita sedang diperbudak. Ketika kita hanya terus mengejar aktualisasi diri, berusaha mengejar keinginan, memenuhi keinginan kita nggak sadar bahwa sesungguhnya kita diatur, kita sedang diperintah, kita bukan orang yang merdeka. Saya tidak tahu teman-teman apakah sadar dengan kondisi itu. Bahwa ketika saya berusaha untuk terus dapat pengakuan, ketika saya berusaha dalam pergaulan saya harus dapat pujian, sesungguhnya saya orang yang gak merdeka. Saya orang yang tidak bebas. Bagaimana mungkin saya bisa bilang bahwa saya orang yang merdeka? Kalau kemudian ketika saya mau melakukan aktualisasi diri, saya mau tunjukkan siapa saya, yang saya tunjukkan itu di luar kehendak Tuhan. Jadi Ibu Pendeta, salahkah saya ketika kemudian saya mau aktualisasikan diri saya mau tunjukkan siapa saya mau dapat pujian, salahkah saya? Enggak salah. Mungkin teman-teman belajar ya di sekolah ada piramida punyanya Abraham Maslow. Dulu saya sempat ajar, waktu saya ngajar, saya pernah ajarkan itu di agama di kelas 11 itu kelas 2 SMA ya. Manusia itu dari kebutuhan fisiologisnya, jadi ada 5 hal yang manusia harus dipenuhi. Kebutuhan fisiologisnya, dia harus punya rasa aman, dia butuh dilindungi, kemudian manusia itu butuh disayangi. Makanya anak-anak remaja itu kadang-kadang kalau dia tidak dapat rasa sayang yang cukup di rumah, carilah dia rasa sayang di luar. Ini yang kadang-kadang hati-hati ketika rasa sayang yang di rumah itu nggak tepat dia dapat, dia cari yang di luar. Hati-hati dengan itu basi yang ketiganya. Kemudian apa lagi? Ternyata anak muda manusia itu butuh harga diri. Apakah cuma orang dewasa yang butuh harga diri? Enggak, anak muda juga butuh harga dirinya. Kenapa sih saya sekarang pakai baju rapi ke sini? Harga diri, Bu. Ya, kalau saya datang dengan baju asal-asalan, apa kata dunia gitu ya? Saya yakin teman-teman yang cewek-cewek sudah memikirkan dari kemarin atau mungkin baju apa yang saya mau pakai. Ya. Sedangkan pengurus tadi saya tanya ya, yang hari ini ada dress code ya. Oh iya Bu, kami udah pikirkan nanti pakai stolannya putih. Kalau kami pakai stola putih, pakai baju yang lain tenggelam warna stolannya. Luar biasa, sampai segitunya ya. Seumur umur saya nggak pernah pikirkan itu. Ya. Itu baru yang di sini, yang teman yang lain. Ini pertemuan PPGT klasis, Tangabo, ini si tiro-tiro. Ya, siapa tahu ada yang nyantol di hati, ya nggak maulah saya salah-salan ya, nggak maulah saya salah-salan ngampilnya. Ini waktu saya untuk aktualisasikan diri saya. Kalau di sekolah saya pakai seragam ya, di sini saya mau pakai baju sesuai dengan selera saya. Untuk tunjukin juga bahwa selera berpakaian saya, selera
ya fashion saya bagus. Manusia butuh kenapa? Harga dirinya. Dan yang terakhir, manusia butuh aktualisasi diri. Yang saya melihat ini dua bagian paling atas ya. Yang harga diri dan kemudian paling puncaknya aktualisasi diri. Ini yang kita seringkali lakukan tapi dengan cara yang salah. Yang itu yang saya mau katakan bahwa kadang-kadang ketika kita lakukan dengan cara yang salah, sebenarnya kita bukan orang yang merdeka. Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Tapi kita enggak merdeka. Kenapa? Ternyata ketika saya mau aktualisasikan diri saya mau tunjukkan siapa saya. Ini yang anak SMA berapa orang? Coba angkat tangan. Semuanya SMA. Ada yang SMP? Ada yang SMP? Tidak ada. Saya nggak tahu. Tidak. Ada yang SMP? Tidak ada ya. SMA sebagian, ya hampir semua ada kuliah lah ya. Yang sini pasti agak-agak, yang ini udah tua-tua ya. Yang belakang jadi kayaknya yang muda ngumpul sendiri, yang sana ngumpul sendiri bloknya. Yang ini pasti umurnya udah beda lagi ya. Jadi semua sebenarnya punya cara untuk mengaktualisasikan dirinya. Sehingga saya mau bilang tidak ada yang salah ketika kita mau aktualisasikan diri kita. Kenapa? Itu bagian dari kebutuhan manusia. Cuman yang sering kali salah adalah cara mengaktualisasikan diri kita. Dan ini ternyata dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus lihat. Manusia itu butuh aktualisasi diri, bayangin ya. Ini berapa ribu tahun yang lalu ditulis. Dan Tuhan tahu bahwa ternyata manusia butuh itu. Butuh aktualisasi diri, butuh juga dihargai. Makanya dia ingatkan. Menarik ya. Saya mikir-mikir apa yang mau disampaikan kepada anak muda. Temi bilang, ini Agustus Bu, kalau pemuda yang merdeka fix gak? Oke lah. Ya, padahal saya belum tahu apa saya mau bilang gitu ya. Tapi saya bilang menarik ketika berbicara tentang pemuda yang merdeka dan kemudian menghubungkan dengan bacaan kita hari Minggu kemarin. Gak ada yang ini ya, kebetulan ya. Tuhan Yesus lihat bahwa manusia butuh itu semua, butuh pujian, butuh pengakuan, butuh dihormati, butuh harga diri. Tuhan tahu itu. Makanya dalam bacaan kita hari ini dia ingatkan. Disampaikanlah dalam bacaan kita hari ini, kalau mau hadir dalam sebuah kegiatan, dia pakai istilah perjamuan ya. Dalam sebuah perjamuan, dalam sebuah undangan kalau hadir, jangan cari tempat yang di depan sekali atau di yang utama sekali. Ini pesta ya. Biasanya kalau anak muda pergi gereja di belakang. Ya toh, kalau pergi gereja cari di belakang atau di balkon, itu jatahnya anak muda itu. Saya tidak tahu apa alasannya, apakah lebih enak kita untuk ngobrol, lebih enak kita untuk main dengan HP kita karena kalau di depan terlalu kelihatan. Ya, nanti Bu Pendeta suka menghakimi, enggak, saya kan pernah muda. Ya. Jadi kalau pergi pesta jangan langsung ke cari tempat yang utama, tapi carilah tempat yang rendah, tempat yang sebenarnya orang nggak mau tempat itu. Daripada nanti kalau misalnya kita duduk di tempat yang utama atau VIP lah ya. Biasanya kalau di gereja dah duduknya di belakang, kalau pergi pesta cari tempat di depan. Tangabu tama ki Pak syuting. Ya. Saya sering gitu ya, kalau orang pergi pesta si lomba-lomba main laku muka. Tangabu dah kok di foto atau di syuting kita jam muka. Bu untuk iklan televisi, Mak masuk TV Mak. Ya. Jadi Tuhan bilang kalau mau pergi ke pesta cari tempat yang biasa aja ya, tempat yang rendah sebenarnya. Cari tempat yang rendah sehingga nanti kalau orang yang punya pesta datang dan lihat, wih, tabe kayaknya bukan tempatnya di situ, pindah ke depan deh ya, atau tempat yang bagusnya yang VIP-nya. Orang akan lihat, wih tahu wah, tamu utama pale ini rendah hati dia. Apa nilai yang mau diajarkan di sini? Nilai yang utamanya kerendahan hati, humble. Humble itu bahasa apa ya? Ya humble, rendah hati lah. Kerendahan hati. Apakah saya sebagai orang muda kemudian saya punya kerendahan hati? Kerendahan hati untuk tidak selalu menonjolkan diri. Ada video YouTube yang biasa anak saya yang umur 3 tahun nonton, dia bilang begini, saya punya mobil truk, dia bilang lagi satunya, saya punya bis, dia bilang lagi, saya punya mobil ini, saya punya mobil ini, ya. Sampai terakhirnya mobil yang paling tinggi dibicarakan, diam temannya. Kadang-kadang kita selalu mau menonjolkan diri. Ih kemarin tuh waktu hari Minggu pergi ke healing ke sini,
Masa pergi juga ke sini kemarin sama temanku. Lebih bagus sekali. Masa ya. Atau teman satunya pamer HP-nya. Ya. Sendengan. Nah, pamer-pamer banget tuh apa nah. Padahal kita juga mungkin tapi nggak punya gitu ya. Nggak bisa. Akhirnya kita ya. Tuhan mau sebenarnya. Nggak apa-apa, aktualisasi dirimu ada. Tapi tetaplah rendah hati di dalamnya. Yesus saja yang anak kerajaan tidak pernah mau mengaku bahwa, tidak pernah bilang langsung. Pernah nggak dapat dalam Alkitab bahwa Yesus langsung bilang, saya ini anak raja loh ya, saya ini Mesias? Tidak. Tidak pernah ada langsung pengakuan keluar dari mulut Yesus, tapi apa? Orang lain yang memberikan kepadanya bahwa dialah Mesias, dialah anak raja. Seharusnya dalam kehidupan kita, mari belajar seperti itu. Nggak usah orang bilang kamu cantik. Bahaya kalau kita bilang kita yang merasa sok cantik. Nggak usah merasa diri pintar nak saya pintar nak. Kamu itu lebih baik orang yang bilang bahwa pintar kok palele, cantik kok palele. Karena bahaya kalau kita merasa sok ganteng dan nggak ganteng, bahaya itu. Atau kita merasa cantik sekali dan ternyata kita nggak cantik. Atau kita merasa pintar ternyata kita nggak pintar, bahaya. Lebih bagus ketika orang yang memberikan kepada kita bahwa ternyata kamu baik hati ya. Kan sekarang enggak. Apa sih kurang saya? Saya sebagai teman sudah baik hati loh. Saya sebagai teman sudah pengertian loh sama dia. Kurang apa coba saya? Kita yang menilai diri kita. Padahal enggak. Seharusnya apa? Oranglah yang memberikan penilaian itu kepada kita. Jangan memberi target ya, memasang target tinggi, standar tinggi bahwa saya seperti ini. Enggak. Tapi biarlah orang yang melihat. Itu gambaran dari kerendahan hati. Ingat, standar kita, patokan kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak pernah. Dia anak raja, dia Mesias, dia penyelamat, dia punya segalanya tapi tidak pernah menyombongkan diri atas segala hal yang dia punya. Yang kedua, ya, berbicara tentang anak muda yang punya kerendahan hati. Ini yang kadang-kadang jadi masalah sekarang. Jarang sekali ketika ya anak muda diberikan sesuatu ya, misalnya saya kasih HP model lama, belum tentu dia mau, lah dia apa teh, mau diapain ini sudah nggak update. Mamanya belikan baju salah model, mak, kenapa jadul sekali itu bajunya mama? Maka anak-anak sekarang itu ya, sekarang anak sekarang itu sudah beda sama zaman kami. Dulu zaman kami itu biasa dibelikan baju sama mamanya. Sekarang anak-anak sekarang bukan dibelikan baju, dikasih uang, pergi cari sendiri bajunya. Kenapa? Karena itu persaingan satu dengan yang lain tinggi. Sehingga hati-hati dengan itu. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak muda sekarang. Motor aja sekarang saingan. Jarang sekali sekarang saya dapat anak-anak sekolah, ya tiap hari saya antar, saya orang kampung, saya tinggal di kampung, tapi hampir tiap hari saya ponakan saya satu, saya antar di SD 5, satunya di Lentera anak saya. Jarang saya lihat anak-anak sekarang itu naik motor yang sudah tahun-tahun 10 tahun yang ke atas ya. Dia maunya motor-motor baru, keluaran baru. Ya. Kenapa coba? Saya boleh tanya enggak? Ada enggak alasannya? Ya gengsi lah, teman saya itu naik motor bisa satu kali gas, hilang dia. Saya baru ngegas, kan enggak lucu bu ya. Orang dia bisa meseok-seok ya. Saya bu, mau dipakai bonceng cewek, lari ceweknya bu. Baru saya panggil, mau kita bonceng kah? Enggak mau nih, karena apa? Mobil motornya digas begini, nah kayak becak, dek, kapan sampainya ya. Padahal itu lebih mesra loh sebenarnya kalau mau ya, lebih romantis. Itu gambaran kehidupan kita terus bersaing. Terus di mana kerendahan hati kita? Ingat Tuhan Yesus katakan, lebih baik rendahkanlah hatimu dan biarkan orang yang meninggikanmu, biarkan orang yang memberikan pujian kepadamu. Beberapa bulan yang lalu ya, seorang anak muda perempuan, mungkin teman-teman baca, sempat viral di media elektronik di Kareba Toraja, saya baca. Seorang anak muda, dia bantu bapaknya bawa PT-PT. Ya. Saya lihat itu terharu ya. Saya lebay ya saya, tapi memang saya terharu ketika saya lihat itu. Bayangin, anak cewek dan manis cewek itu
Saya lupa namanya siapa, yang pasti dia kuliah waktu itu, dia bilang dia butuh uang kuliah. Dan dia bilang sama bapaknya, saya mau bantu bapak cari uang. Dia nggak malu, dia pergi tarik PT-PT. Karena di kuah otomelong, mungkin kita nggak akan malu ya, tapi ini PT-PT. Dan dia nggak gengsi dengan itu. Pergi naikin penumpang 1.000-2.000 dia kumpulkan. Itu menarik dan buat saya dia merdeka. Dia tidak diperbudak oleh apapun untuk melakukan sesuatu yang baik. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah perasaan diperbudak oleh keinginan, oleh gengsi itu masih ada? Harga diri memang penting. Penting sekali itu harga diri, harus dijaga. Tapi ingat, harga diri yang mana dulu? Yang harus kamu jaga, yang harus kita jaga adalah harga diri sebagai milik Tuhan. Itu yang harus saya jaga. Sehingga gak perlu gengsi ketika sesuatu yang baik harus saya lakukan. Harga diri saya tidak akan jatuh. Justru ketika sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dalam pandangan Tuhan. Meskipun kata orang mungkin gak, itu mungkin orang bilang, apa sih kayak begitu? Ketika teman-temannya yang lain asik-asik main HP, ketika teman-temannya yang lain asik-asik hamburkan uangnya mamanya. Tapi justru dia pergi, bantu bapaknya cari uang untuk biaya sekolahnya. Itu luar biasa. Tidak banyak anak-anak muda sekarang yang mau melakukan seperti itu. Yang terjadi sekarang apa? Ketika orang tuanya pontang-panting dan orang tuanya berteriak, bantu dulu. Apa sih mak? Mengganggu bang ini mama tolong dulu. Ini mama Itu kan yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang ya. Kita merasa merdeka ketika apa? Kita tidak diperintah oleh orang tua kita merasa merdeka ketika kita tidak membantu siapa-siapa, kita merasa merdeka kadang-kadang ketika kita bebas melakukan apa yang hendak kita lakukan tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak. Padahal dalam konteks ini merdeka itu adalah ketika saya tahu harga diri saya yang harus saya jaga, harga diri sebagai milik Tuhan. Itu hal yang prinsip. Saya adalah milik Tuhan, itu prinsip. Saya sudah ditebus oleh Tuhan, itu prinsip. Dan bagaimana saya harus menjaga harga diri saya sebagai orang yang sudah ditebus. Ketika sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, sesungguhnya hal-hal mengenai keinginan-keinginan itu sudah tuntas dalam diri kita sebenarnya seharusnya ya. Tapi itulah kadang-kadang ya, kita bilang saya manusia biasa Bu Pendeta. Saya ini lemah, selalu dipakai manusia itu. Ya memang manusia itu tidak akan pernah kuat karena memang dia cuma ciptaan, tapi jangan selalu pakai bahwa manusia itu lemah. Kalau selalu pakai alasan begitu, berarti kita selalu membiarkan diri kita dalam dosa. Seharusnya ada sebuah kesadaran yang lahir bahwa saya ini orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang kuat untuk merdeka melakukan apapun yang seturut dengan kehendak Tuhan. Gak perlu gengsi, kalau memang itu seturut dengan kehendak Tuhan, saya nggak perlu gengsi, saya harus lakukan itu. Jangan biarkan dirimu. Tadi saya baca sebuah quotes, ya, agak kalau mau dibahasakan dalam bahasa Inggris, kok agak jorok ya. Intinya kayak gini lah, dia bilang, buatlah apapun yang brengsek, apapun yang rusak menurut kamu, asal jangan melukai orang lain. Coba ya, buatlah apapun yang rusak, yang brengsek menurut kamu, asal jangan melukai siapapun. Masuk akal gak itu? Suka-suka saya dong mau bikin apa? Diri saya. Ngapain kamu pusing? Apakah kemudian tidak melukai orang lain? Ini quotes yang tadi saya baru tadi ya ketika saya sambil persiapan dan saya dapat ini. Buatlah apapun yang suka-suka hatimu deh, yang terburuk sekalipun. Buatlah itu, asal jangan melukai orang lain. Mungkin gak itu? Saya buat yang brengsek, saya buat yang jelek, dan kemudian apa yang saya lakukan tidak akan melukai orang lain. Mungkin gak itu? Kamu bolos sekolah aja, baru bolos sekolah aja, sudah sakit hati mamamu. Apalagi kalau sampai hidupmu jatuh dalam hal-hal pergaulan bebas,
drugs, hal-hal yang betapa sakit hati orang tuamu dan terlebih lagi betapa sakit hati Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu, memberikan anugerah keselamatan itu padamu. Jadi jangan lagi bilang diri saya, badan saya, barang-barang saya, jadi gak usah pusing dengan saya. No, kamu gak merdeka kalau bilang kayak gitu. Jangan bilang bahwa merdeka itu bebas melakukan apapun. Ya, bebas melakukan apapun, tapi konteksnya pemuda yang merdeka, PPGT yang merdeka di dalam Tuhan. Sehingga kalau mau lakukan apapun, saya merdeka, tapi apa? Saya harus lihat siapa yang memerdekakan saya, itu Tuhan saya. Siapa yang memerdekakan teman-teman? Siapa yang memerdekakan teman-teman? Tuhan. Sehingga siapa yang jadi Tuhan saya? Ya Tuhan Yesus. Mau kemana saya hidup saya? Ya ke Tuhan Yesus. Itu satu poin ya, 2 poin ya. Kerendahan hati, dalamnya ada apa? Aktualisasi dirimu, harga dirimu. Silahkan lakukan. Bagian kedua adalah apa? Orang merdeka itu adalah orang yang dengan bebas melakukan sesuatu yang baik, tapi dia tidak terikat dengan sesuatu yang lain. Ini yang Tuhan katakan di bagian kedua, di perikop yang kedua bagian bacaan kita, bahwa apa? Kalau mau melakukan kebaikan, kadang-kadang saya merdeka itu kalau saya apa? Misalnya, saya sama Ines kenal. Jadi kalau saya berbuat baik sama Ines, itu hal yang normal sebenarnya. Tapi Tuhan katakan, itu hal yang sebenarnya gak terlalu berarti. Paham ya? Kalau saya melakukan kebaikan dan saya lakukan misalnya, siapa namamu? Dedi. Kayaknya kalian akrab sekali ya, sambil duduknya dekatan. Siapa? Dirga. Wah, kamu ulang tahun tuh ya? Iya, Dirgahayu. Tanggal 17 ulang tahunnya. Wow, ulang tahun keberapa? Bukan ke-77 kan? Ulang tahun keberapa? 19 tahun. Tapi saya nama tadi? Dedi. Wih, double D ya. Mantas ya, kalian dekat ya. Namanya double D, Dirgahayu dan Dedi. Kalau misalnya Dedi berbuat baik sama Dirgahayu, kalian memang teman dekat ya? Atau tetanggaan? Oh sahabat memang. Wih, nah taunya. Kenapa kau tahu? Oh sama rumah kok. Oh saudara. Oh sepupu. Sorry. Jadi nggak apa-apa, jangan malu. Ya asal nggak malu-maluin. Jadi kalau misalnya Dedi dengan Dirga itu baik dan saling memberikan kebaikan, itu hal yang normal sebenarnya. Tuhan katakan itu nggak luar biasa. Yang luar biasa adalah ada nggak seseorang di sini yang kamu nggak kenal, laki-laki, jangan perempuan. Kalau kamu berbuat baik sama perempuan yang cantik itu hal yang biasa. Ada nggak laki-laki di sini yang kamu nggak kenal? Ada? Siapa? Iya siapa ya, kamu gak kenal ya? Yang mana kamu gak kenal? Kamu gak kenal semua di sana? Ya. Misalnya kamu berbuat baik sama siapa namanya yang pakai masker putih? Anugrah. Ih bagus-bagus namanya ya. Anugrah, Dirga, habis ini siapa? Duma, Sabtu, oke ya. Minggu ya. Jadi kalau misalnya Dedi berbuat baik kepada Anugrah, mau enggak? Kamu enggak kenal dia tapi kamu kasih kebaikan. Apalagi misalnya kamu ketemu orang tua di jalan yang sudah tidak kuat, pernah enggak kamu lakukan? Orang tua yang sudah tidak kuat di jalan, yang jalan itu sudah gemeter, gini jalannya ya. Mau menyeberang jalan dan kamu bantu, pernah enggak? Saya beberapa kali lewat seliwer-seliwer di Rantai Pao dan lihat orang tua yang jalan dan mau nyebrang jalan. Kadang-kadang ada anak sekolah di situ ya, di SMA situ ya. Dibiarkanlah orang tua itu gini-gini dengan jalannya. Ya, saya bilang, aduh, enggak tahu kapan nih orang tua ini ya. Padahal orang muda lewat-lewat, enggak ngapa-ngapain. Tuhan katakan itu yang luar biasa. Kalau kamu bantu orang yang enggak kamu kenal, kamu bantu orang yang kesusahan, kamu bantu orang yang menderita, itu yang namanya merdeka. Kenapa? Kamu enggak terikat bahwa apa? Kalau kamu berbuat baik sama orang yang kamu kenal itu balasan aja. Karena dia berbuat baik sama saya balas kebaikannya. Tapi kalau kamu berbuat baik sama orang yang enggak kamu kenal, orang yang menderita, betul-betul orang yang butuh bantuanmu, itu namanya merdeka di dalam Tuhan untuk melakukan kebaikan. Ini anak-anak PPGT,
belajarlah bahwa PPGT itu bukan cuma hura-hura ya. Bukan buat senang-senang aja. Tapi bagaimana dengan PPGT yang merdeka? Merdeka untuk melakukan apapun. Hal yang benar, hal yang baik, hal yang kudus di dalam Tuhan. Hal yang benar, hal yang baik, hal yang kudus di dalam Tuhan. Itu namanya merdeka. Sudah merdekakah hidupmu dalam Tuhan? Mari pulang, kembali pergi dalam kehidupanmu, renungkan bersama. Apakah saya adalah pemuda yang sudah merdeka di dalam Tuhan? Jangan biarkan, ingat, jangan biarkan keinginan memperbudakmu sehingga engkau tidak menjadi orang yang merdeka. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan untuk menikmati masa muda. Tuhan memberikan kita waktu untuk boleh bergaul, untuk boleh berelasi dengan siapapun. Tuhan berikan kemerdekaan, kebebasan di dalam Tuhan untuk melakukan segala yang baik, segala yang benar, segala yang kudus di dalam Tuhan. Apakah segala yang baik yang Tuhan sudah berikan itu sudah kita pertanggungjawabkan sebagai orang-orang muda yang merdeka di dalam Tuhan? Kita menyanyi bersama, masa muda sungguh senang. Kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang persembahan, marilah kita memberi dengan penuh sukacita. Seperti sukacita yang tercatat dalam Yeremia pasal 32 ayat 44.
orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah, dan di kota-kota tanah Negeb, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan juga akan mengerjakan transformasi bagi bangsa Indonesia. Mari bersyukur dan bersukacita atasnya. Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian sukacita transformasi. Katakan dari surga turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. katakan sukacita pujian. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama ini menjadi doa kita bagi bangsa ini, bahwa Tuhan akan memulihkannya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan Mari kita nyanyikan sambil tiada bertepuk tangan. taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. sukacita pujian. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau didoakan khusus selain pokok-pokok doa yang sudah diberikan oleh pengurus? Ada yang mau didoakan khusus? Hah? Hah? Jordan? Jodoh. Ya, itu namanya Johan, jodoh di tangan Tuhan. Ya, ya. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sukacita di sore menjelang malam ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi kami ketika kami boleh berkumpul seberapa kami yang boleh ada saat ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu sejenak di mana kami merenungkan diri kami sebagai orang muda. Orang muda yang Tuhan hadirkan bukan dengan sebuah kebetulan,
Tapi biarlah kami disadarkan sungguh Tuhan ketika kami boleh hadir sebagai orang muda saat ini. Biarlah kami menjadi orang-orang muda yang merdeka di dalam Tuhan. Orang-orang muda yang punya aktualisasi diri, punya harga diri, punya kerendahan hati di dalam Tuhan. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk sungguh-sungguh mengisi, memakai, memaknai kehidupan masa muda kami dalam rasa takut dan taat akan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa sore hari ini, berdoa untuk kehidupan kami bersama di lingkup PPGT Klasis Rantepao. Kami berdoa bersama Tuhan menyerahkan kehidupan pengurus PPGT di Klasis Rantepao ini bersama dengan pendeta generasi muda dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan. Kiranya mereka terus diberikan kemampuan, diberikan sukacita, diberikan rasa tanggung jawab yang sungguh untuk mengangkat setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga sungguh-sungguh dalam kepengurusan, dalam segala hal yang mereka rencanakan, Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa bersama Tuhan menyerahkan segenap rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pengurus PPGT Klasis Rantepao. Kami berdoa bersama untuk rencana LPJ Panitia Praya Klasis Rantepao dalam minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk program kerja PPGT Klasis Rantepao untuk bulan depan. Pelatihan LKPL di masing-masing jemaat, pelatihan EE4G, pelaksanaan World Clean Up Day, rencana pelantikan panitia LKPD dan tim paduan suara minggu depan di Jemaat Peniel. Dan kami berdoa Tuhan untuk segala hal yang masih akan dikerjakan, segala hal yang direncanakan, Tuhan menolong. Biarlah Tuhan dalam segala rencana kami sungguh-sungguh, kami sebagai orang muda melibatkan Tuhan dalam segala rencana kami. Bahkan Tuhan yang hadir untuk menuntun, memampukan kami melaksanakan segala hal yang direncanakan. Sekali lagi Tuhan, segala hal ini bukan untuk kemuliaan diri kepentingan kami, tapi biarlah Tuhan dalam segala hal yang dikerjakan sungguh-sungguh memperlengkapi orang-orang muda di Klasis Rantepao untuk semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan seluruh anggota PPGT Klasis Rantepao, baik yang hadir saat ini maupun yang mengikuti kegiatan ini dari tayangan live streaming. Tuhan menolong kehidupan setiap anggota PPGT satu persatu dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam kehidupan kesehariannya, dalam pergumulan studinya, bahkan yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan jodoh. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan pintu berkat, bahkan Tuhan yang berkenan menunjukkan pasangan hidup yang kelak akan menjadi pasangan kami di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu kami sebagai anak muda. Dalam segala pergumulan kami di tengah-tengah pergaulan, di tengah keluarga, Tuhan tahu siapa kami. Karenanya Tuhan, ketika saat ini pun kami datang membawa pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat kami, Tuhan mengenal kami, bahkan Tuhan hadir untuk senantiasa menolong dan memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami serahkan mereka yang bersuka cita untuk setiap berkat Tuhan, Tuhan yang kiranya menjadi penyempurna sukacita bagi setiap orang-orang muda di tempat ini. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Berkati pemberian kami Tuhan, berkati setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengelolanya. Bahkan ketika masih ada berkat Tuhan dalam diri kami masing-masing, kiranya dengan penuh bijaksana kami boleh menggunakannya seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami serahkan kehidupan perjalanan kami, Tuhan tolong kami bahkan dalam sisa hari ini, tinggallah serta kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa salah kami di hadapan Tuhan. Dengar jawab kami bukan seturut kehendak kami, tapi biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk berdiri. Pergilah, jadilah pemuda yang merdeka, berkaryalah bagi nusa, bangsa, dan gereja. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan dalam teladan dan kasih-Mu. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helma Yances Pasulu yang telah melayani firman Tuhan saat ini, kepada teman-teman song leader, pemain musik, operator, dan tim multimedia beserta kita semua yang telah mengikuti ibadah dengan baik. Kita telah berada di penghujung ibadah kita saat ini dan akan mengarungi kembali kehidupan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Mari kembali sebagai pemuda yang merdeka, mari kita kembali sebagai umat pemenang yang akan berdiri dan berkarya bagi bangsa ini. Bangkitlah mendengar panggilannya, bangkitlah nyatakan kemuliaannya. Mari hidup melayani dan bersaksi sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita nyanyikan pujian Ku Kan Bangkit. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan kekuatan kita. Katakan mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helma Yances Pasul MSC. Tuhan Yesus memberkati Bu untuk pelayanan selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku yang telah mengemban pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars PPGT. Silakan duduk.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus PPGT Klasis Rantepao yang akan diwakili oleh Saudara Dewi. Kepada Kak Dewi dengan kasih kami persilakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama di ibadah pemuda, ya ibadah bulanan PPGT Klasis Rantepao. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata-kata sambutan pada saat ini. Saya akan mewakili dari perwakilan Klasis, akan menyampaikan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya. Yang pertama, kegiatan yang baru-baru selesai dari Klasis yang kita laksanakan yaitu kegiatan Praya. Ya, dan Praya kita bersyukur sudah selesai dengan baik, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah mendukung bahkan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan untuk LPJ dan sekaligus pembubaran panitia rencana akan dilaksanakan tanggal 3 September. Lalu yang kedua, pelantikan panitia LKPL dan tim kerja paduan suara PPGT Klasis Rantepao juga akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Untuk rencana LKPL akan dilaksanakan di awal Oktober. Nah, untuk ini LKPL ini bisa diikuti jika sudah mengikuti LKPD, ya latihan kepemimpinan tingkat dasar. Dan LKPD itu dilaksanakan di masing-masing jemaat. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan pengurus jemaat masing-masing untuk mendaftar sehubungan dengan LKPD yang akan dilaksanakan di jemaat masing-masing. Nah, setelah mengikuti LKPD di jemaat masing-masing, baru akan diutus perwakilan ya dari jemaat. Kemarin rencananya 5 untuk ikut LKPL di tingkat Klasis. Boleh lebih tapi nanti dibicarakan lagi ya tentang ada penambahan kuota kalau misalnya mau lebih dari 5 untuk ikut. Nah, kemudian LKPD ini dilakukan sangat penting ya bagi teman-teman yang belum pernah ikut LKPD. Jadi dimohon untuk bisa mengikuti di jemaat masing-masing, karena untuk menjadi pengurus di pengurus PPGT itu sebenarnya syarat utamanya itu sudah mengikuti LKPD. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin masuk ke pengurusan di tingkat jemaat PPGT ataupun tingkat Klasis, setidaknya sudah pernah mengikuti LKPD, karena LKPD itu ada sertifikatnya. Lalu ada juga kegiatan yang akan kita laksanakan dari divisinya Kak Tenni ya, World Clean Up Day, tanggal 17 September rencananya. Dan ini kegiatannya membersihkan di sekitar jemaat masing-masing. Jadi bukan lagi seperti sebelum-sebelumnya membersihkan suatu tempat tertentu, tetapi kita fokus membersihkan lokasi jemaat kita masing-masing atau sekitar wilayah jemaat kita lah yang menjadi cakupan dari jemaat kita. Itu yang kita bersihkan. Jadi teman-teman bisa mengajak teman-teman juga yang belum datang untuk dihimbau supaya ikut berpartisipasi di tanggal 17 September. Lalu yang terakhir ada kegiatan EF4G yang juga akan dilaksanakan di bulan September tanggal 12 sampai tanggal 15 rencana, dan itu dimulai jam 2 siang sampai jam 8 malam kira-kira. Nah, untuk teknisnya berapa yang akan pergi, apakah bisa semua atau ada beberapa utusan, nanti akan dikonfirmasi untuk selanjutnya karena baru tanggal yang sudah diputuskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Klasis. Harapannya semoga teman-teman semua bisa mendukung bahkan berpartisipasi di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Klasis. Ya, sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk Kak Dewi yang telah mewakili pengurus PPGT Klasik Rantepao. Salam PPGT. Salam PPGT. Oke, saya kira semua sudah ngantuk tapi semuanya masih semangat. Nah, kita sudah di akhir pertemuan kita saat ini dan kita akan menikmati berkat yang telah disediakan oleh tuan rumah PPGT Jemaat Rantepao. Oleh karenanya dengan kasih saya mengundang kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup dan juga sekaligus doa makan. Kepada kalian dengan kasih kami persilakan. Ya, baik Ibu Pendeta dan teman-teman pemuda semua, kita masuk dalam doa syukur, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan ya Allah, Engkau telah berkenan kepada kami, pada saat ini kami boleh melaksanakan ibadah bulanan PPGT Klasik Rantepao. Terima kasih hamba-Mu yang Engkau utus pada malam hari ini untuk meneguhkan iman kami sebagai anak-anak muda yang harus merdeka di dalam Yesus Kristus. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa setia dan komitmen mengikut Engkau dimanapun kami berada. Dan terima kasih untuk teman-teman pemuda yang boleh melayani pada malam hari ini. Berkatilah mereka semua dalam kehidupan, pendidikan dan pelayanan mereka. Dan malam hari ini Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, berjumpa dengan keluarga kami, berjumpa dengan saudara-saudara kami, sahabat kami, bahkan melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami memohon rahmat-Mu, hikmat-Mu dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Menimbakan kami di rumah kami masing-masing, di setiap perjalanan kami, dimanapun kami berada. Dan di sana ya Tuhan, kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Dan mungkin malam hari ini kami akan bersama-sama menikmati makanan minuman. Tuhan berkati apa yang telah disediakan oleh pengurus Klasis. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dari dalamnya, melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan ya Allah di dalam persekutuan kami sebagai kaum muda. Amin. Terima kasih kalian. Demikianlah pertemuan bulanan PPGT Klasik Rantepao untuk bulan ini. Sampai jumpa untuk saudara-saudaraku di pertemuan dan juga kegiatan PPGT Klasik Rantepao selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sebelum kita menikmati berkat telah tersedia di belakang, mungkin kita bisa dokumentasi satu kali dulu supaya setelah itu kita makan malam. Oke teman-teman bisa berdiri, kita foto di depan sini. Ayo.